selamat datang di kelas 8. Baiklah, materi pertama, pertemuan pertama pada kelas 8 ini mata pelajaran PPKN tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila pertama sekali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka yang berbentuk filosofis Groundslike atau Wellstone. Filosofis Groundslike atau Wellstone adalah fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia merdeka yang kekal dan abadi dasarnya adalah Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo, SH dalam bukunya, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu berasal dari kata panca yang berarti 5, sila yang berarti sendi, asas dengan berarti batu sendi yang 5. Oke, secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara atau kita kenal dengan ideologi negara. Oke. Ada 7 fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, setiap warga negara hidup dan memiliki jiwa Pancasila. Ada 5 sila Pancasila. Jadi, setiap 5 Pancasila itu harus kita jiwai sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya adalah Pancasila sebagai corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Oke, berarti tadi sila-sila kelima Pancasila itu harus menjadi corak, ya, corak khas bangsa kita. Kita punya agama, kamu harus punya pembeda dong dengan negara lain yang tidak punya agama. Itu kamu harus punya corak khas pembeda dengan bangsa lain. Itu kamu mengedepankan musyawarah. Kamu juga harus punya pembeda tuh dengan bangsa lain. Berarti kamu segala sesuatu harus dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Seperti itu maksudnya. Yang ketiga, ada dia Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar. Berarti 55 nilai Pancasila itu adalah nilai dasar. Dan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Jadi hukum sumber hukum tertingginya itu adalah Pancasila. Jadi undang-undang dasar, undang-undang, peraturan presiden, semuanya itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Itu dia maksudnya ya. Ada dia Pancasila sebagai perjanjian luhur. Oke. Maksudnya adalah Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat yang disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita tahu untuk merumuskan Pancasila ini mengalami beberapa. Pertama ada kita kenal sidang BPUPKI pertama, lalu sidang BPUPKI kedua, lalu masuk dia kita kenal dengan panitia kecil, panitia 9, lalu keluarlah Piagam Jakarta, lalu kembali lagi ke PPKI. Nah, jadi ternyata Pancasila itu sudah ditetapkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai perjanjian rakyat. Itu dia ya. Yang kelima, ada dia Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya adalah
Pancasila menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi kita tuh udah punya tuh 5 sila dasar negara Indonesia tadi. Jadi kalau kita udah menjiwai 5 sila itu, tentunya kita harus hidup adil dan makmur, ya kan? Nah, itu dia. Yang keenam, maaf ya salah ketik Ibu. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya adalah sebagai perwujudan atau pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Berarti kamu harus konsekuen ya. Pancasila itu sebagai asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dasar dalam kamu hidup tinggal di negara Indonesia. Yang keenam, yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan nasional. Oke. Terima kasih. Baiklah, materi pertemuan kedua selanjutnya silakan dinantikan.